temen dia tuh rata konglo-konglo lah. Nah, suatu ketika itu gue lagi datang ke kantor, gue dipanggil ke ruangan dia. Andri, sini nih. Ada konglomerat Indonesia, top orang terkaya lah, nomor 10 di Indonesia. Kamu denger nih dia ngomong apa. Nah, disitulah gue pertama kali denger soal saham, bro. Itu konglomeratnya inisialnya bisa disebut nggak itu? Janganlah, jangan. Oh, inisialnya pokoknya jangan. top 10 lah. Nah, Top 10 waktu itu atau sekarang? Sekarang ini dia di belasan. Dulu dia top 10. Oke. Nah, tapi family dia juga perusahaannya IPO. Family dia juga konglomerat juga top 20 juga lah. Oke. Jadi dia dan family-nya itu top 20 semua. Oke. Nah, dari situ gue masuk ke ruangan meeting itu, gue ngobrol-ngobrol kan, bro. Si konglomerat ini bilang, lu kalau mau kaya, lu harus ngerti saham. Lu kalau nggak ngerti saham, lu nyangkul sampai bongkok, lu nggak bakal kaya. Oke. Nah, itu yang gue rasakan, bro. Gue kerja keras setengah mati, kok gak kaya-kaya gitu loh. Yeah. Semua industri, mungkin bidang yang gue jalanin hampir 20 bidang kali, bro. Yang macem-macem ya, yang aneh-aneh ya. Hampir 20, tapi gue gak kaya-kaya. Nah, terus ini orang tuh kaya banget. Nah, si konglo ini bilang, dia tepok. Dia datang berdua, bro. Dua-duanya konglomerat lah. Nih, sebelah gue. Duitnya 3 tahun lalu, paling baru ratusan juta gitu loh. Sekarang duitnya udah triliunan. Cuman dalam 3 tahun doang. Terus gue, kok cepet banget? 3 tahun, kalau ratusan juta gue juga ada gitu loh. Kenapa ratusan juta gue gak bisa jadi triliunan? Sedangkan ini orang ratusan jutanya itu jadi triliun dalam 3 tahun. Nah, terus dari situ dia bilang, lu harus ngerti saham. Nah, bokap gue kan perusahaannya udah publik. Tapi bokap gue kenapa gak bisa masuk yang top 20 itu? Karena sahamnya tidur, bro. Nah, sedangkan yang konglomerat ini, sahamnya aktif. Nah, dari situ gue baru ngertinya setengah-setengah. Nah, kalau sekarang gue udah ngerti 100% yang dia ngomongin. Oke, jadi lu tuh karena mungkin ada circle dari influence dari bokap lu, ketika lu belajar di sono, lu denger oke, saham nih harus jadi kaya. Yes. Nah, awal lu belajar tapi, kan lu kan tetap perlu belajar lagi tuh. Yes, itu ada role model kah, ada mentor kah? Waktu lu pertama mulainya di saham tuh ada yang ngajarin gak? Nah, pas gue denger itu, gue bego, bro. Bukannya gue nyemplung saham, gue nyemplungnya ke kripto. Itu 2017. Cuman kalau di hot udah kaya raya lu sekarang. Benar. Tapi sayangnya, apa ya, kalau anak muda itu kesabarannya nggak ada, bro. Gue waktu itu 17, dia crash 18, masih crash juga. Nah, 2018 akhir gue masuk ke saham. Jadi gue nggak langsung, pas denger itu gue nggak langsung, gue cuman udah mulai ngerti, oh capital market tuh cepet. Kalau lu dagang kan lu cari untung, karena kan gue backgroundnya pebisnis ya, gue dagang itu cari untung paling 8%, 7%. Sedangkan gue lihat kalau capital market tuh kalau terbang kan bisa 100%, 50%, unlimited gitu loh, bro. Nah, dari situ gue merasa, oh kayaknya gue harus capital market. Nah, tapi gue masuknya salah, gue ke kripto dulu sama ke forex dulu. Oke. Dua-duanya ambles, bro. Dua-duanya habis itu. Dua-duanya habis. Baru 2018 akhir, temen gue juga masuk kripto sama gue. Kita sama-sama rungkat lah. Terus dia bilang, ada yang lebih mirip nih, kayak kripto juga. Kan kita sama-sama bego lah. Namanya saham, lu coba bikin akun deh. Nah, terus gue bilang, oh iya gue tahu nih. Dulu bokap gue sama temennya pernah ngomong saham ini. Nah, di situ lo gue bikin akun, bro. Oke. Nah, 2019 gue mulai aktif trading. Jadi trader lah. Jadi scalper. Terus belajar bukunya Warren Buffett. Ikut seminar-seminar saham yang kelas-kelas saham orang lain. Oh, lu masukin tuh semua? Masukin semua, bro. Oke. Technical, fundamental semua gue pelajarin lah. Sampai akhirnya gue dapat formula gue sendiri. Oke. Berarti seberapa besar menurut lu pengaruhan dari lingkungan keluarga ini untuk bisa ngajarin lu? Karena kan gak semua orang tuh dilahirkan dari keluarga yang berada. Kayak gue gak ada ilmunya tuh. Gue gak pernah diajarin. Bokap gue mah gak ngerti apa-apa. Gue dikatain malah waktu itu. Bokap gue juga sebenarnya IPO perusahaannya, tapi dia gak ngerti, bro. Oke. Jadi ternyata yang gue realize sekarang ini kan gue ketemu banyak owner emiten juga banyak ya, bro ya. Hampir 90% owner emiten tuh gak ngerti saham. Lu believe it or not ya. Mungkin orang bingung ya, ini kan perusahaannya IPO, pasti dia lebih jago dari lu. Belum tentu. Bisa jadi lu lebih jago, bro. Dia itu cuman pebisnis yang kebetulan ditawarin, perusahaan lu kalau IPO bisa dapat duit pendanaan awal segini nih. Udah di IPO. Tapi dia gak ngerti saham. Nah, itu yang terjadi sama kayak bokap gue. Bokap gue juga gak ngerti saham, bro. Nah, tapi gue pengen penasaran, di luar dari saham, apa sih yang waktu itu mungkin mindset-mindset yang bokap lu tuh ajarin dari lu kecil, kayak tentang uang nih? Karena kan pasti ajarannya beda nih. Sama orang yang misalnya gak terlalu berada tuh pasti ajarannya beda.
Gue penasaran apa sih ajaran-ajarannya waktu itu? Kalau bokap gua ajaran yang berpengaruh di gua itu, lu selalu ngincer bisnis yang industrinya gede. Lu jangan ngincer bisnis-bisnis kecil. Karena satu hari itu 24 jam. Lu mau bisnis gede 24 jam. Lu mau bisnis kecil juga 24 jam. Capeknya sama, hasilnya beda gitu loh. Jadi dulu kan gue suka bikin restoran, Bro. Restoran gue beda lah sama restoran lu. Restoran gue tuh yang dulu ya kelas menengah bawah gitu loh. Tapi sama Kayak aja kecil-kecil. susahnya. Susahnya sama, tapi mungkin benar. hasilnya beda kan. Iya. Hasilnya beda. Nah, itu yang bokap gue maksud. Oke. Lu kalau kayak gue dulu kan bisnis restoran yang bawah ini kan ngincernya profit marginnya tipis tuh, Bro. Nah, dia bilang, "Lu ngapain capek-capek? Kan working hours-nya panjang tuh kalau di restoran kan dari jam 3 mungkin lu udah prepare makanannya gitu ya sampai long hours tapi cuma dapat duitnya dikit. Lu mendingan cari industri yang gede, lu kerjanya sedikit dapatnya banyak." Nah, menurut gue itu finance. Itu jadi lu ada beberapa mindset seperti tadi ya, bisnis itu yang penting dikerjain yang besar sekalian, jangan Yang bisnis besar. yang kecil. Iya. Nah, ada nggak kalau tentang mungkin keuangan, tentang investasi yang lu pelajarin dulu? Karena bokap gua, jadi ini kalau kita orang Chinese ya, Bro, orang Iya. Cina ya. Itu juga ada grup-grup sekte-sektenya juga tuh. Ada Cina Hokian, Cina Ke, Cina segala macam kan banyak kan. Itu bokap gua juga bilang, "Lu jangan kayak yang Cina yang kayak gini nih, ya. Cina bego, Cina tolol. Ngejarnya duit-duit kecil gitu loh. Buka bisnisnya restoran lah, apa? Toko baju lah gitu. Lu kejar yang kayak Cina yang kayak gini, bisnisnya tambang, bank gitu, yang gede-gede." Tuh. Jadi dari situ gue juga, oh ya mindset-nya harus ngejar yang gede nih. Iya. Gitu loh. Nah, ini kan dalam pemilihan sebuah saham itu pasti ada framework-nya kan. Lu ada kira-kira lu tadi lu bilang lu ketemu style lu tuh setelah cari-cari-cari ya diajarin beberapa legend juga kan. Jadi sebenarnya si legend itu nggak ajarin gua sih. Dia cuman ngomong, cuman waktu itu gua nangkepnya tuh kayak mungkin cuman 30%. Nah, along the way gua di capital market, gua mulai nangkep sedikit demi sedikit yang dia pahamin gitu loh. Oke. Market making itu caranya gimana, lu bikin rame itu gimana. Ya itu semua lah, gue akhirnya ngerti sendiri. Ya. Along the way di perjalanan gue. Tapi dia nggak ajarin langsung, dia cuma ngomong doang itu gue cuma ketemu satu kali itu doang. Oke. Tapi di perjalanan gue ini dari 2018, perlahan-lahan gue mulai nangkep apa yang dia ngomongin itu. Akhirnya ya jadi yang kayak sekarang. Sekarang itu gue cari saham yang ratusan persen, menurut gue sangat gampang, Bro. Oke, Sangat gampang. jadi framework lu untuk nyari saham yang ratusan persen ini apa aja, Bro? Kayak stepnya kira-kira ini yang gua cari tuh harus kayak gini, harus kayak gini, harus gini, gimana? Awalnya itu gue sebenarnya ketemu Arto itu secara nggak sengaja. Awal-awal dulu gue trading, gue cari saham yang value investing. Kan gue baca bukunya Warren Buffett, terus ikut seminar-seminar kan. Value investing lah. Carinya murah, jual mahal. Itu untung nggak? Untung, cuman lama, Bro. Kayak gue hitung-hitung, kayak begini kapan kayaknya ya. Nah, tiba-tiba keluar berita tuh di 2019 akhir ya. Bank Artos itu mau diakuisisi sama Jerry Ng. Ya. Nah, di situ gue all in, Bro. Belum all in lah, di situ gue masuk 300 juta lah, belum all in lah. Gue ada 5 emiten, tapi 300 jutanya tuh di Arto ini. Ya udah gue masuk, tidur, nggak gerak tuh. November, Desember. Dari berapa lu masuk? 300 juta. Oke. Harganya per lembar saham waktu itu? Waktu itu gue beli di pucuk di 4.000, Bro. Oh, udah agak mahal lu masuk Udah ya? terbang Oh. dari 100 perak dia udah jadi 4.000. Gue beli di 4.000. Terus dia crash kan. Dia crash jadi 2.000, gue average down. Average down gue cuma sempet di 3.000 kalau nggak salah deh. Gue udah gak ada duit lagi buat average down lagi. Duit gue udah mentok. Oke. Gue tuh modal dulu investasi saham tuh dari 1M. Oke. 1M itu gue dari kumpulan bisnis-bisnis macem-macem lah. Kan tentunya bisnis ada yang untung lah. Nah mungkin kan kita bisnis bertahun-tahun. Ya. Bego banget gitu kan, nggak untung-untung. Nah gue dari kumpulan 1M itulah. Oke, jadi dari 1M lu 1M hajar di crash. Arto. Crash jadi 500 juta. Nah 500 juta itu gue hajar ke Arto. Oke. Lu crashnya saham apa tuh salahnya waktu itu? Crashnya sebenarnya waktu itu nggak salah. Salahnya itu waktu itu market crash COVID 2020. Semua sahamnya bagus. Ada BCA, BRPT, Arto, terus INKP, satu lagi apalah gue lupa. Oke. Semua sahamnya fundamentalnya PE-nya, PE/BV-nya kecil. Kan gue emang carinya yang kecuali BCA ya. Ya. Tapi semuanya ada fundamental lah. Tapi crash. Nah dari situ gue belajar memang lu mau sebagus apapun value investing, kalau crash ya crash. Ya, gitu betul. loh.